Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita belajar tentang rate of return, yang dimana rate of return ini didefinisikan sebagai tingkat bunga yang menyebabkan terjadinya keseimbangan antara semua pengeluaran dan semua pemasukan pada periode tertentu, yang dimana hal ini menyebabkan net present worth suatu investasi atau nilai sekarang sama dengan 0. Perhitungan rate of return atau ROR dari net present worth atau NPW itu sama dengan FT dikali jumlah dari FT dikali 1 plus I minus pangkat T sama dengan 0. Jadi jumlah dari aliran kas pada periode T, di mana N itu adalah umur proyek. Nah, untuk aliran kas yang biasanya bernilai positif atau negatif, persamaan ROR-nya adalah berikut ini. Net present worth sama dengan present worth R kurangi present worth E sama dengan 0. Atau sigma dari RT kali faktor di tabel PF persen T dikurangi jumlah dari ET dikali faktor tabel dari 0 tahun sampai. Untuk PWR sendiri itu adalah nilai present worth dari semua pemasukan aliran kas positif. PWE nilai present worth dari semua pengeluaran aliran kas negatif. Dan RT penerimaan neto terjadi pada periode ET. Dan ET pengeluaran neto terjadi pada periode ET yang termasuk di sini adalah investasi awal. Lalu kita bisa mencari dengan deret seragam atau annual worth, di mana deret seragam yang menyatakan pendapatan aliran kas masuk per tahun atau equivalent uniform annual revenue EUAR dikurangi equivalent uniform annual cost EUAC itu harus sama dengan 0. Contoh 1. Perhatikan diagram aliran kas berikut ini. Di sini mulai dari tahun ke 0 ada investasi awal atau net present value PW. Kemudian periodenya selama 8 tahun. Future value-nya di tahun ke-8 150. Ke pajak $50 menjadi 150 setelah tahun ke-8. Cara menyelesaikannya adalah pertama, kita menuliskan persamaan NPW-nya. Jadi sama dengan PWR dikurangi PWE. PWR ini adalah nilai masa depan, yakni 150 juta dikali faktor interest yang kita cari untuk rate of return dikurangi 50, ini lihat nilai sekarang tadi. Ini harus equal sama dengan 0 untuk keseimbangannya. Nah, di sini kita mencari faktor dari tabel untuk menghitung nilai interestnya. Di tabel VF dengan I% sama dengan 8 tahun ke-8, 8 tadi sama dengan 50 bagi 150. 150, jadi ini sama dengan 0,33. Dengan nilai 0,33 ini kita cari di tabel. Anggap saja untuk I pada tabel 12%, untuk PF 12% pada nomor 8 nilainya 0,4039. Kemudian untuk I sama dengan 15% dengan faktor tabel PF di 15% tahun ke-8 nilainya 0,3269. Maka dengan proses interpolasi
kita bisa memperoleh nilai error menjadi 14,76%. Cara interpolasinya adalah berikut ini. Saya menggunakan Excel. Formula umumnya adalah Y sama dengan Y1 plus X min X1 dikali Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Oke, itu penerapannya. Ini misalkan ini contohnya ternyata dipakai 14% ya. Ketika 12% nilainya 0,3506. Kemudian ketika 14% nilainya 0,3269. Karena yang paling mendekati antara 12% sampai 14% di tabel. Oke, saya buka tabel juga biar lebih. Tabel interest. Oke. Tabel 12% tahun ke-8 PF 0,4 039 0,4 0,4 3 0,4 3 4039 4039. Kemudian di tabel untuk 14%, nah 14%, 14% tahun ke-8 0,3506 0,3506. Karena nilainya tidak 3506 3506. Oke, kita periksa. Ini C 3 yang ini ya 12% ditambah C C5 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 yang ini dikurangi E3 E3 yang ini yang dikurangi dikali C4 C4 yang ini berarti 11 kurangi C3 ya C3 dibagi D4 D4 kurang 1 kurangi 1. Hasilnya 14,66%. Nah, berdasarkan hasil ini kurang tepat, maka kita karena harusnya nilai apa namanya ROR itu untuk interpolasi antara 12 sampai 14%. Kita coba menggunakan tabel yang lain, yakni 12% sama 15. Sesuai dengan solusi di PowerPoint tadi. Tahun ke-8 0,3
3269 3269 329, kemudian di sini 15. Ini nilainya 14,7. Nah, yang paling realistis kita menggunakan tabel antara 12 sampai 15. Dan nilainya sini sama dengan 14,76%. 14,76%. Ini formula untuk menghitung interpolasi dari rate of return. Jadi tadi kita coba menggunakan 14%, tapi nilainya tidak masuk akal, yakni di atas 14%. Oleh karena itu, saya naikkan menjadi 15%. Seperti itu ya, cara mencari nilai interpolasi dari rate of return menggunakan Excel. Kemudian macam-macam dari rate of return itu ada IRR atau internal rate of return. Ini digunakan jika hasil yang diperoleh langsung diinvestasikan kembali dengan tingkat ROR yang sama, dipakai untuk menambah modal dari proyek tersebut. Kemudian yang kedua, external rate of return. Ini digunakan setiap hasil yang diperoleh diinvestasikan pada proyek lain dengan tingkat ROR yang berbeda. Kemudian explicit reinvestment rate of return. Ini digunakan pada permasalahan di mana terdapat investasi lump sum tunggal yang diikuti dengan aliran kas neto positif seragam. Kita bahas pertama external rate of return. Tadi internal rate of return sudah diberikan contoh. Bila setiap hasil diperoleh diinvestasikan pada proyek lain dengan tingkat ROR yang berbeda, misal proyek dengan ROR lebih tinggi, dan RRM mempertimbangkan tingkat bunga eksternal. Aliran kas keluar dikonversi ke periode sekarang dengan tingkat suku bunga B% per periode pemajukan. Aliran kas masuk dikonversi ke periode N dengan tingkat suku bunga E%. Persamaan mencari ERR berikut ini. Kita menggunakan variabel PF dan FP. Jumlah dari kelebihan pengeluaran antar penerimaan pada periode T ekuivalen dengan kelebihan penerimaan atas pengeluaran pada periode T dikurangi dengan umur proyek atau horizon perencanaan terhadap tahun ke T, periode T. Kemudian, persamaan mencari ERR ini secara grafis ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yang dimana ini sigma awal untuk PF, ini lebih ke present value. Kemudian seiring dengan waktu berjalan, ini ada bunga yang bekerja. Kita yang ditanyakan adalah bunganya berapa pada periode tahun ke N, di mana RT di sini adalah nilai masa depan. Dan penting kita ketahui bahwa nilai ERR harus lebih besar atau sama dengan MAR dari perusahaan. Perhatikan aliran contoh selanjutnya adalah perhatikan aliran kas dari sebuah proyek investasi di bawah ini. Jika MAR E sama dengan 20% per tahun, hitung ERR dan apakah proyek tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Ini nilai sekarangnya 20 juta, anuitas per tahun 8 juta. Kemudian di tahun kelima ada penambahan 5 juta. Oke, penyelesaiannya 25 juta F per P I persen periodenya 5 tahun sama dengan 8 juta F per A kali 20%, 5 plus 5 juta sama dengan 8 juta kali ini di tabel kita peroleh 7,4
20%. Tahun ke-5. B. Tahun ke-5 ya. FA. Maju. 7,4416. 7,4416. Ini 8 kali 7,466 plus 5 juta. Peroleh nilai 64,5328. Dari hasil kita memperoleh nilai dari FP I persen, 5. Nah, di tabel kita akan mencari nilai 2,5813. Kita pakai interpolasi lagi. Sini kita ubah nilai 2,5813. 5183. Kemudian di tabel kita cari tabel di FP. Tahun ke-5. Tahun ini tidak bisa kita tentukan. Oh ya, tahun ke-5. FP pada tahun ke-5. Tabel kita dapatkan di mana? Coba kita turun. Enggak ada. Di sini 2,7. Kita dapat di 20% tahun ke-5 FP 2,4883. 2,4883 di 22%. 2,7027. 2,70. Dua koma lima delapan satu. 2,5813. Oke, 2,5813. Tadi peroleh nilai 2,4883.
diperoleh nilai rate of return. Dengan kata lain, proyek ini diterima karena memiliki nilai rate of return lebih besar daripada perusahaan yang seperti itu ya cara menyelesaikannya. Kemudian kita berlanjut ke topik explicit reinvestment rate of return. Ini digunakan pada permasalahan di mana terdapat investasi tunggal yang diikuti dengan aliran kas neto positif seragam pada tiap-tiap periode selama umur proyek. Formulanya penerimaan tahunan seragam dikurangi pengeluaran tahunan dikurangi investasi awal dikurangi nilai sisa dikali A per R external interest persen periodenya N dibagi P itu investasi awal. Itu umur proyek. Tingkat bunga efektif alternatif investasi. Ini biasanya sering dinilai terhadap MAR. Sebagai contoh, perhatikan aliran kas dari sebuah proyek investasi di bawah ini. Jika MAR sama dengan 20% per tahun, apakah proyek tersebut layak dilaksanakan bila dievaluasi dengan metode triple R? Pertama, ini mirip dengan diagram aliran kas seperti contohnya, yakni nilai sekarang 25 juta, kemudian anuitas per tahun 8 juta. Periodenya 5 tahun dengan ada penambahan nilai tahun ke-5 juta. Cara penyelesaiannya, pertama nilai R 8 juta per tahun, P 25 juta, S 5 juta, kemudian periodenya 5 tahun, E sama dengan 20%. Maka kita hitung diperoleh nilai ERR 0,212325 atau setara dengan 21,25%. Sehingga alternatif ini layak dilaksanakan. Kemudian topik selanjutnya adalah multiple rate of return. Ini aliran kas konvensional hanya ada satu nilai. Aliran kas non konvensional akan diperoleh yang banyaknya sama atau lebih dari banyaknya bukan tanda aliran kas kumulatif. Aliran konvensional plus tahun dari tahun ke-1 2, 3, 4, 5, 6 dan minus di investasi awal di tahun ke-2. Kemudian konvensional, model yang selanjutnya adalah positif di awal, positif, kemudian tahun ke-3, 4, 5, 6 negatif. Kemudian non konvensional di tahun 0 tahun sampai tahun ke-2 positif dan negatif di tahun ke-3 saja, 4 sampai 6 non konvensional model kedua negatif tahun ke-0, positif tahun ke-1, negatif tahun ke-2, negatif tahun ke-3, positif terus dari tahun ke-4 sampai ke-6. Contohnya, misalkan suatu proyek hanya berusia 2 tahun dengan aliran kas sebagai berikut. Hitunglah ROI dari proyek tersebut dan putuskan apakah proyek tersebut layak atau tidak. Tahun ke-0 investasinya 250 juta. Tahun ke-1 pendapatannya 600 juta. Tahun ke-2 pengeluarannya 359,38 juta. Jadi tahun ke-0 pengeluaran 250 juta. Akhir tahun ke-1 tambahan 600 juta. Akhir tahun ke-2 keluarkan modal 359,38 juta. Ada 2 kali perubahan tanda di aliran kas kumulatif yang memungkinkan akan diperoleh 2 nilai. Dengan analisis present worth NPW sama dengan minus 250 juta ditambah 600 juta 1 plus I pangkat 1 minus
359,38 juta per 1 plus I kuadrat kan sama dengan 0. Apabila kedua ruas dikalikan dengan 1 plus I pangkat 2, maka diperoleh persamaan minus 250 I plus 1 plus I pangkat 2 plus 600 kali 1 plus I pangkat 1 dikurangi 359,38 atau sama dengan I plus 1 plus I kuadrat min 2,4 kali 1 plus I pangkat 1 plus 1,43. Misalkan 1 plus I sama dengan A, maka A kuadrat min 2,4 A plus 1,4375. Persamaan ini diselesaikan dengan rumus ABC. Maka kita masukkan nilainya. Nah, rumus ABC diperoleh nilai A1 sama dengan 1,15 min 1 sama dengan 0,15. Kemudian A2 0,25. Jadi proyek ini antara 15% sampai dengan 25%. Jadi proyek ini akan diterima bila MAR berada di antara 15% sampai dengan 25%. Kemudian kita menganalisis ROR yang meningkat. Ini digunakan untuk memilih alternatif-alternatif yang tepat atau memiliki alternatif terbaik di antara alternatif-alternatif yang ada. Disebut juga incremental rate of return atau IROR. IROR adalah suatu tingkat bunga yang dihasilkan oleh suatu tambahan investasi awal suatu alternatif bila dibandingkan alternatif lain yang membutuhkan investasi awal yang lebih rendah. Prosedur analisis ROR meningkat, pertama menghitung ROR masing-masing alternatif, yang kedua membandingkan ROR masing-masing alternatif dengan MAR, uang alternatif bila ROR lebih kecil daripada MAR. Yang ketiga, kita mengurutkan alternatif yang ada berdasarkan besarnya investasi awal yang dibutuhkan dari yang terkecil. Keempat, hitunglah penambahan investasi awal dan penambahan aliran kas neto dari alternatif dengan investasi terkecil terhadap alternatif dengan investasi terkecil berikutnya dengan mencari IROR dari peningkatan tersebut. Kemudian, IROR ini harus lebih besar sama atau sama dengan MAR bila alternatif membutuhkan investasi yang lebih besar. Jika IROR lebih kecil daripada MAR, pilih alternatif yang membutuhkan investasi yang lebih besar. Kembali ke langkah 5 sampai akhir, tinggal sampai kita memperoleh satu alternatif saja. Contoh selanjutnya adalah untuk mengembangkan sebuah supermarket. Seorang investor sedang mempertimbangkan 5 lokasi A, B, C, dan E. A, B, C, D, dan E. Data dari investasi awal dan pendapatan tahunan kelima alternatif terlihat pada tabel ini. Semua alternatif diperkirakan berumur 5 tahun. Tentukan alternatif mana yang terbaik menurut metode ROR. Meningkat bila MAR adalah 6% per tahun. Kan alternatif ada investasi atau pendapatan. Untuk A, investasinya 400, pendapatannya 105 juta per tahun. Kemudian alternatif B, investasinya 100 juta rupiah, pendapatannya 35 juta per tahun. Alternatif C, investasi 300 juta, pendapatannya 76 juta per tahun. Kemudian alternatif D, investasi 200 juta, kemungkinan pendapatannya per tahun 60 juta. Kemudian alternatif E, investasinya 500 juta, kemungkinan pendapatannya. Cara menyelesaikannya yang pertama untuk ROR tiap alternatif. Alternatif A, kita menghitung nilai ROR-nya. Kita memperoleh nilai ROR sebesar 10%. Alternatif B sebesar 22%. Alternatif D, alternatif C 8,5%, D 15,5%, alternatif E 7,5%. Kemudian kita membandingkan ROR masing-masing alternatif dengan MAR. Uang alternatif bila ROR lebih kecil daripada MAR. Semua alternatif ROR-nya lebih besar dari MAR,
semua alternatif dilibatkan dalam perhitungan. Urutkan alternatif yang ada berdasarkan misalnya investasi awal yang dibutuhkan mulai dari yang berdasarkan tadi, maka yang urutannya adalah B, D, C, A, E. Alternatif B, D, C, dan C, A, dan E. Setelah kita mengurutkan berdasarkan besarnya investasi awal yang dibutuhkan. Ini mulai dari yang terkecil. Yang keempat, langkah yang keempat, kita membandingkan alternatif kemudian cari errornya. Bandingkan B dengan D. Investasi tambahan 200 juta min 100 juta. Jadi tambahnya 100 juta. Pendapatan per tahun 60 minus 3, berarti 20. Error B ke D itu adalah 100 juta sama dengan 25 juta dikali PAI persen. Ini 5 tahun. Maka diperoleh nilai 4. 100 per 4 sama dengan 4. Atau I sama dengan 7,5%. Karena error dari B ke D 7,5 pada MAR 6%, maka ini errornya lebih besar daripada MAR. Pilihan alternatif dengan investasi lebih besar yaitu alternatif D, dan alternatif B tidak dipertimbangkan. Kemudian kita membandingkan D dengan C. Investasi tambahannya adalah 300 juta. Kurangi 200 juta. Sama dengan 100 juta. Pendapatan per tahun 76 juta dikurangi 60 juta sama dengan 16 juta. Kemudian kita menghitung error. Errornya I sama dengan negatif 6,25%. Karena error negatif, pilih alternatif D. Kemudian kita membandingkan D dengan A. Investasi tambahannya 200 juta, pendapatannya per tahun 45 juta. Errornya adalah lebih kecil daripada MAR. Ini tetap kita memilih alternatif D. Kemudian kita bandingkan dengan E. I-nya lebih kecil dari MAR. Maka pilihan alternatif D adalah pilihan yang terbaik untuk melakukan. Sekian materi pertemuan ke-12 sebagai pertemuan pengganti untuk minggu ke-12. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar.